Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muktafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal rahmah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini, kesempatan di mana kita sedang menjalankan ibadah puasa, sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, bulan suci yang penuh dengan berbagai macam kebaikan dan kebaikan. Semoga kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah makbulah. Salat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama kita ketahui bahwa bulan Ramadan bulan penuh dengan barokah, bulan yang sangat-sangat istimewa dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila sab'imi'ati di'fin. Qala Allah azza wa jalla illa saum fa innahu li wa ana jibih. Setiap amal perbuatan anak Adam, setiap amal kebaikan anak Adam itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah azza wa jalla, Allah berfirman, illa saum, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa untukku dan aku akan membalasnya. Hadis ini menjelaskan pada kita semuanya bahwa di luar bulan Ramadan standar pahala yang Allah siapkan 10 kali lipat hingga 700. Namun di bulan Ramadan amaliyah ini akan, terutama bulan puasa Ramadan ini, tidak terbilang, dan Allah sendiri yang akan memberikan balasannya. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, mumpung kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah suci ini, mari kita jadikan waktu yang Allah berikan, ibarat kata sehari dikasih waktu 24 jam, maka kita jadikan waktu 24 jam ini benar-benar semuanya bernilai, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan itu semuanya? Tentu dengan cara kita libatkan Allah dalam setiap hal, dalam setiap perkara,
mulai dari bangun tidur, kegiatan duniawi, pekerjaan apapun, hingga nanti tidur kembali, libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalilah semua pekerjaan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur, libatkan Allah. Bangun tidur, libatkan Allah. Pekerjaan yang baik, kita libatkan Allah Subhanahu. Insya Allah waktu 24 jam akan bernilai, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini kami ingin membahas tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah wudhu. Kenapa ini kita perlu bahas? Karena ibadah wudhu ini betul-betul mengandung makna yang dalam. Sehingga ketika kita ceroboh dalam menjalankannya, kita tidak akan mendapatkan keistimewaan dari wudhu itu. Maka perlu kami sampaikan, lebih-lebih ketika di siang hari bulan Ramadan ini dan ketika kita berwudhu terkait dengan berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung ataupun barangkali menggosok gigi. Maka ini perlu kita sampaikan agar kita terhindar dari batalnya puasa. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hukum berwudu dengan berkumur-kumur, dengan memasukkan air ke dalam hidung, ditumpahkan kembali, termasuk juga gosok gigi di siang hari ketika kita berpuasa. Kita lihat hadis Rasulullah Muhammad SAW dengan jelas di hadis sahihnya. Idza tawaddu'at fa'ablig fi madmadah wal istinsyaq ma lam takun shaiman. Apabila kamu berwudu, maka bersungguh-sungguhlah di dalam berkumur-kumur, di dalam memasukkan air dalam hidung atau istinsyaq selagi kamu tidak puasa. Jadi hadis ini secara jelas memberikan pengertian kepada kita bahwa berwudu sangat dianjurkan, disunahkan untuk berkumur-kumur dengan sungguh-sungguh. Artinya apa dengan sungguh-sungguh? Kita ambil air yang cukup, air yang kemudian kita masukkan ke dalam mulut, kita bersihkan barangkali sisa makanan, sisa minuman, kita bersihkan. Termasuk juga kita memasukkan air dalam hidung atau istilahnya istinsyaq. Ini sangat bermakna bagi kesehatan kita. Mulut bersih, hidung yang biasa digunakan untuk menghirup air kemudian dihirup sekeras-kerasnya sampai bahkan di kepala ini terasa nyeri. Kemudian ditumpahkan. Insya Allah kalau kita sering melakukan hal itu, sunnah menghirup air, kita akan terhindar dari berbagai macam flu, pilek, dan lain-lain. Ini ketika kita dalam keadaan tidak puasa. Bagaimana kita ketika kita berpuasa? Nah, ini harus ada perhatian khusus bagi kita sebagai umat Islam ketika berpuasa. Maka ketika kita berpuasa, kita pun boleh
boleh melakukan itu, berkumur tapi sekedarnya saja. Menghirup air juga sekedarnya saja. Kemudian menggosok gigi pun juga demikian, kita diperbolehkan. Ada sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Makruh itu sesuatu yang hendaknya kita hindari. Kenapa harus dihindari? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kita hindari? Kan sunnah. Para pemirsa, ketika kita tidak hati-hati dalam berkumur-kumur, gosok gigi maupun istinsyaq, kita berlebihan padahal kita berpuasa, maka ketika air masuk ke dalam kerongkongan kita, bahkan masuk ke dalam perut, ini akan membatalkan puasa. Gara-gara hanya setetes air, puasa kita sehari penuh akan batal, maka sia-sia. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, ketika kita berpuasa dan kemudian melakukan ibadah wudhu, maka berhati-hatilah agar kita ibadah wudhunya makbul, puasanya pun makbul, susah dua-duanya. Ada buat para pemirsa sekalian, kebiasaan yang biasa kita lakukan dari kecil sampai dewasa sampai hari ini. Ketika malam hari kita berbuka di waktu fajar, kita bersahur, sahur. Setelah selesai sahur, maka kebiasaan yang kita lakukan adalah menggosok gigi, berkumur-kumur menggosok gigi sampai bersih, sampai tidak ada sisa-sisa makanan ataupun minuman, semuanya bersih. Maka ketika kita memasuki siang hari di bulan puasa atau masih waktu subuh, kita semua dalam keadaan bersih, mulut bersih, nyaman, harum. Maka suatu saat ketika kita berwudu, kita bisa tidak dengan berkumur, bisa tidak dengan istinsyaq ataupun gosok gigi, tidak perlu. Karena apa? Kita sudah bersih. Ini dalam rangka sebagai bentuk kehati-hatian kita. Jadi hati-hati di dalam melakukan sesuatu agar kita terhindar dari batalnya ibadah puasa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tambahkan di dalam ibadah wudhu ini bahwa ketika kita melakukan wudhu, maka lakukan dengan penuh, dengan kekhusyukan, karena di dalam wudhu ini penuh dengan filosofi. Ketika berkumur, hakikatnya menghapuskan dosa-dosa yang disebabkan oleh mulut kita. Ketika kita membasuh muka, hakikatnya adalah menghapuskan dosa-dosa yang disebabkan oleh mata kita, pandangan kita. Ketika kita mengusap sebagian dari rambut kita, hakikatnya adalah menghapuskan dosa-dosa oleh pikiran-pikiran kotor kita, pikiran-pikiran negatif kita. Begitu seterusnya, ketika kita membasuh, mengusap telinga, hakikatnya adalah membersihkan dosa-dosa yang disebabkan oleh telinga. Dan ketika kita membasuh kedua kaki, hakikatnya adalah menghapuskan dosa-dosa yang disebabkan oleh kedua kaki kita. Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga pembahasan soal hukum berkumur-kumur dan juga wudhu ini bermanfaat buat kita semuanya, sehingga ibadah yang kita lakukan baik ketika Ramadan maupun di luar Ramadan benar-benar membawa kemaslahatan, kebaikan buat diri kita.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.